Halo netizen, kali ini kita akan ngeliput salah satu proyek instalasi sound system yang dikerjakan oleh Promedia Innovative Solution. Nah, kali ini gue nggak sendirian dan gue bersama Bang Yana. Halo Mas. Jadi kita lagi di mana nih? Oke, kita lagi ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Dan ini kita dapat instalasi sound system di auditoriumnya ya, Mas? Ya, ini di auditoriumnya. Jadi ruangan ini akan multifungsi ya. Jadi nggak cuma nanti akan ada seminar atau apa, tapi banyak. Mungkin banyak mau ada kegiatan band, ya. ada meeting. Nah, itu bisa apapun seperti itu. Oke. Nah, yang kalian bisa lihat guys, ini ruangannya luas banget. Ini lebarnya berapa, Mas? Oke, untuk panjangnya aja di sini dari kita ngomongin desain speaker ya. Desain speakernya di sini kita pasang di jarak 20 meter. 20 meter itu dari titik paling ujung atas sana sampai sana lah. 22-25 something gitu kan. Oke. Terus untuk lebarnya itu mungkin bisa di sekitar 15 meter. Seperti itu. Nah, untuk speaker-speakernya nih sama alat-alatnya, pakai apa aja sih, Mas? Di sini kita pakai seri EKX. Electro Voice yang EKX, dia kalau nggak salah kan yang paling atasnya ada ETX, bawahnya EKX seri ini ya portable source-nya. Nah, di sini kita pakai karena emang permintaan dari usernya itu sendiri harus dia maunya yang kayu gitu. Karena kita tahu sendiri untuk yang ZLX maupun ILX itu dia masih fiber ya. Sebutannya kan masih fiber. Tapi kita di sini mereka maunya kayu, ya udah kita pasang. Di depannya ada yang 15 inch, terus untuk delay-nya di sini ada 12 inch. Jadi total untuk unit yang terpasang di portable main speaker-nya itu ada 6. Ada 6. Seperti itu. Ruangan segede ini, Mas, kenapa pakai 6 speaker? Oke, kalau kita ngomongin kenapa sih bisa 6 speaker, kenapa nggak 2 speaker aja? Kalau misalkan kan audiens itu kan yang paling terdepan itu kan paling lebih berasa terdengar kan. Iya. Terus yang paling belakang itu paling nggak terasa terdengar kan. Jadi kalau misalkan kita cuma pasang 2, ketika yang belakangnya nggak terdengar, kita kencengin yang depannya justru lebih terdengar dong, lebih kenceng kan. Jadi kita kasih delay, itu salah satu fungsi delay di mana supaya kenceng ya untuk bagian depannya masih tetap standar, belakangnya masih tetap stabil, lebih belakangnya lagi tetap stabil. Makanya kita pasang 6 di sini 6 speaker total ya kalau nggak salah 3 titik, main, delay tengah, delay belakang, supaya untuk beberapa audiens walaupun di belakang dia masih tetap terdengar seperti itu. Dan ini ada subwoofernya? Ada. Nanti subwoofernya pakai ukuran? Subwoofernya itu ada 18 inch, ada yang 15 inch kalau nggak salah. Nah itu subwoofernya tuh. Itu subwoofernya. Ya ini salah satu subwoofernya ini. Yang nanti akan dipasangin juga di sini ya. Ya betul. Jadi di sini tuh ada 2 sistem, di mana sistemnya itu ada pasif dan juga aktif. Kenapa begitu? Kalau misalkan pasif kan kita kan lebih enak untuk maintenance ya. Karena nggak ada listrik yang kita harus tarik ke atas gitu kan, karena hanya kabel pasif, kabel ya isi 2 lah kayak gitu. Terus nanti kalau ada kerusakan pasti kerusakan ada di power, kita nggak perlu naik ke atas kecuali umur dari si drivernya ya emang harus diganti lah. Ya udah umur gitu ya, pasti kita harus naik ke atas. Tapi kalau misalkan kita pasang yang aktif, satu belum listrik. Nanti kalau misalkan ada problem apa-apa, namanya listrik kan nggak stabil nih, gitu kan. Mau di kalian di Jakarta, di luar daerah pasti listrik nggak akan stabil. Seperti itu dari PLN-nya. Nah, jadi kita pasang yang di atas yang emang khusus yang pasif supaya mempermudah maintenance. Terus kenapa di sini subwoofernya aktif, tapi atasnya itu pasif. Kayak gitu. Karena lebih gampang dijangkau ya. Terus user juga kepengen subnya itu nggak mau pasif, biar dia suatu saat
ketika kekencangan dia bisa nurunin sendiri. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya udah kita kasih yang aktif. Nanti kalau misalkan kekencangan dia langsung muter aja dari belakang lah. Kayak gitu. Nah, Mas, kalau misalnya di Promedia ini, kalau misalnya kayak ada proyek instalasi seperti ini, nah prosesnya tuh gimana sih sebenarnya? Oke, biasanya kalau kita proses awal dari pengadaan maupun desain, pasti kan kalau kita dapat namanya project, kita minta format ruangan. Mau dia dari format PDF, DWG, SKP atau segala macam. Gambar ruangannya. Ya, gambar ruangannya di mana nanti kita akan desain simulation software. Kita pakainya IS. Kita pakai IS biasa, kita pakai IS Focus 3. Terus kalau misalkan untuk project EV di sini, kita pakainya IS atau kita bisa software EV, dia juga punya namanya preview. Gitu, atau kalau misalkan ada project brand lain ya misalkan kayak ada Mayer atau apa segala macam, kita sudah pasti dimasukin ke dalam simulation software itu. Setelah itu jadi baru kita hitung kebutuhan powernya berapa, terus tarikan kabelnya berapa banyak, AWG kabelnya berapa lebarnya seperti itu. Habis itu baru kita masukin ke quotation. Setelah masukin quotation baru nanti akan ada namanya sesi negotiation dari si user sampai ke vendor SI-nya seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi buat kalian netizen yang mungkin tertarik untuk instalasi di Promedia, bisa langsung aja kontak nomor-nomor di bawah ini. Ya. Sambil kita jelasin nih, apalagi yang ada di proyek ini nih, Mas. Kan di sini kita pasang ada 6 speaker. Di mana 6 speaker ini kan wattnya beda-beda. Kayak contoh untuk EKX 15 sama 12 aja kita udah wattnya udah beda. Gitu kan. 15 misalkan contoh 15 itu ada di 1500. Yang 12 itu misalkan di 1300. Misalkan seperti itu ya contoh ya. Kan wattnya beda, pasti kan kita powernya juga beda-beda. Nah, seperti itu. Terus kan si powernya dari si pasif ini dia kan sudah ada fitur, udah apa segala macam yang dikomongin Pak Deka, itu sudah efisiensi teknologinya teknologi udah baru. Di sini kita menggunakan 3 power. Jadi masing-masing speaker itu kita handle 1 channel. Seperti itu. Terus kita di sini juga ada Marani DLMS, di mana Marani DLMS-nya itu berfungsi untuk ngatur delay-nya dari si subwoofer. Terus ada mixernya kita pakai Tascam 16, Sonic View 16 dengan rack I/O-nya ada 2. Seperti itu. Terus kita pakai mikrofon EV RE3. Seperti itu. Jadi total equipment yang kita pasang ya kemungkinan ada di sekitar, cuma equipment aja ada di 10 unit lah. 10 unit, 7 unit sampai 10 unit. Terus ada juga power conditioner dari Surge X gitu ya. Surge X. SEQ. Nah, dari instalasi ini nih Mas, kan kita bisa lihat gitu beberapa banyak kebutuhan dari ujung, dari misalnya dari mixer, terus power amplifier dan segala macam. Kita di Promedia sediain semuanya. Kita ada. Semua. Kalian mau sistem apapun, masjid, installation, mau yang murah meriah hore orang sebutnya, mau yang sistem biasa aja, mau yang wow yang special line array, kita semua ada. Jadi kita support, kita pasti akan hitung power amplifier, kebutuhan speaker dayanya berapa, kita akan sesuaikan. Sesuai dengan budgetnya juga dengan pastinya budgetnya. kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada project di mana project itu budgetnya masih sedikit premium, bisa nggak dikurangin yang standar aja misalnya gitu. Bisa, tinggal diomongin aja seperti itu. Kita banyak pilihan kok seperti itu. Nah, dari beberapa barang-barang ini nih, sebenarnya gue tadi lihat tuh ada power conditionernya Surge X gitu. Sebenarnya secara fungsi di tempat ini kan kita di pusat kota Jakarta nih, dan seharusnya keadaan listriknya jauh lebih aman. Tapi nggak juga. Karena daya PLN yang dikirim dari PLN itu kan berpuluh-puluh ribu kVA, gitu kan. Terus di-convert, dimasukin ke dalam setiap rumah gedung itu turun ke 220. 220. Tapi kadang ada gedung yang nggak 220, kadang ada gedung yang 200 terlalu rendah. Volt, terus ada yang 190 volt. Gitu. Sejauh itu ya. Terus groundingnya tanahnya juga kadang harus sampai dalam banget baru dapat 0, kayak gitu. Jadi kenapa kita butuh power conditioner, karena ya itu kita harus mengamankan voltase yang kelebihan maupun kekurangan gitu. Jadi bedanya kalau misalkan teman-teman
mau tahu antara UPS atau stabilizer maupun power conditioner, ya power conditioner buat kita itu sudah jadi kesatuan di antara mereka. Misalnya kayak stabilizer sudah ada di situnya, terus sudah ada buat antisipasi ground loop. Tapi kalau misalkan UPS hanya sebagai apa ya, penyimpan daya kayak gitu kali ya. Kayak power bank lah ya, penyimpan daya ya. tapi tidak berfungsi untuk menstabilkan. Mungkin ada beberapa UPS sekarang yang menstabilkan, tapi kita saranin ketika mau pasang installation diwajibkan ya dibedain ada power conditioner, ada juga namanya ya kayak UPS. Itu nggak apa-apa, itu lebih oke. Pengamannya lebih kuat karena elektronik itu lebih ringkih gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita lihat ya, dari instalasi ini pun kita juga instalasi banyak hal selain kayak ada out dari XLR, terus Dante. Fungsi buat apa ini, Mas? Ditaruh nih banyak banget. Jadi untuk masing-masing kolom ini kita pasang ada wall plate 2 channel, ada juga Dante. Dante-nya 2 juga, primary dan secondary. Jadi untuk fungsi dari wall plate-nya itu nanti difungsikan untuk subwoofer. Di mana subwoofer itu berada, itu ada wall plate-nya. Jadi kita nggak perlu narik-narik sampai ujung narik kabel, nggak rapi buat kita. Jadi gimana caranya biar rapi? Kita harus pasang wall plate, ya output aja juga nggak apa-apa, input juga nggak apa-apa. Tapi sini kita pasang output dan input, output 1, input 1, seperti itu. Terus ada kabel LAN, di mana kabel LAN yang di sini sama di ujung itu terhubung untuk nanti suatu saat ada kayak mungkin mikrofon yang mau ditaruh di sini, atau apapun lah input yang mau dipasang ke LAN paling belakang. Jadi kita sediakan SB16D-nya, makanya ada 2. SB16D-nya. Jadi di depan 1 sama di belakang 1. Jadi satunya sudah masuk ke dalam rak, satunya yang buat mobile. Seperti itu. Jadi kalau mau pasang di sini dia sudah terhubung. Jadi sistem Dante-nya kita sebutnya sudah DC chain. DC chain. Enggak redundant ya. Kalau redundant kan kita harus narik primary sendiri, secondary sendiri. Tapi kalau DC chain, kalian mau masuk ke primary, dia bisa connect, mau masuk secondary, dia bisa connect. Seperti itu. Jadi semua sudah dikonekin, seperti itu. Jadi emang disesuaikan dengan kebutuhan hall-nya waktu project ini diinstalasi ya? Iya. Jadi kita kan sebelum masuk ke dalam proses desain kan pasti kita tanya dulu dong ke user. Kalian nanti ruangan ini akan seperti apa? Dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Oh, kita biasanya mau seperti ini, kita mau ada kebutuhan ini, tapi kita nggak mau ribet narik-narik kabel, bisa nggak? Oh ya udah, kita tinggal kasih rak 2, 1 di belakang, 1 di buat mobile, udah beres. Seperti itu. Sistem Dante, nggak perlu narik-narik snake cable atau apa. Iya. Kayak simple banget, tapi sangat bisa dipakai jangka panjang. Iya, pasti. Nah, mungkin kita bisa lihat Mas ke rack-nya. Kayak gimana sih instalasi dari rack yang sudah dibikin sama tim Promedia. Mari kita cek. Oke, jadi kita udah di belakang nih dan kita lihat rack-nya. Ini sih rapi banget sih Mas. Iya. Karena udah di ducking gini kan. Terus di sini semua. Oh, jadi ini beberapa alat yang emang kita pergunakan gitu ya Mas? Iya, ini salah satu equipment yang kita pasang buat seluruh ruangan sini lah, maksudnya untuk lantai sini. Kita juga sini kan udah pasang rack yang sudah ada kipasnya dari Indorek. Di sini kita pasti pakai racknya Indorek karena dia sudah include dengan kipas. Terus di sini kita pasang 2 Shure X, 1 Marani, 3 amplifier dan 1 rack. Gitu kan. Ya totalnya sekitar 3 equipment lah. Ini mikrofon gak usah dihitung. Untuk Shure X di sini kita membackup untuk equipment di mana sudah terhubung dengan rack maupun mikrofon yang ada di sini. Terus misalkan ada kebutuhan laptop atau segala macam, dia nggak apa-apa lah, masih bisa masuk di sini. Shure X di sini dia mempunyai daya 16 ampere. 16 ampere. Di mana 16 ampere ini untuk mengcover dari beberapa equipment. Jadi ada 8 port kalau nggak salah, dari masing-masing 8 port itu 16 ampere totalnya. Nah, sedangkan untuk amplifier di sini udah ditulis power amplifier, di mana satu Shure X ini sudah bisa membackup 3 amplifier. Dari masing-masing amplifier ini mempunyai tegangan watt itu di sekitar 800 kalau nggak salah, 800 watt. Di mana kalau kita kalkulasikan
Total dia terdapat di 3,6 ampere kalau nggak salah, 3,6 ampere per 1,8 ampere. Jadi masih bisa masuk ke dalam SerX yang SEQ ini. SEQ 1216i ini ya. Ya, jadi kan SerX ada yang XX, ada yang SEQ, ada yang XS Elite. Nah, itu bedanya apa tuh? Nah, yang premiumnya XS Elite dia bisa dikontrol monitoring via web. Oh, oke. Via web, via laptop dia bisa dikontrol. Tapi yang SEQ sama XX itu dia nggak bisa dikontrol via laptop. SEQ dia bisa menjadi power sequencer, sudah ada delaynya. Tapi SX dia nggak ada, dia cuma power on off. Gitu. Secara ampere, Access Elite itu lebih besar ampere dibandingkan SEQ maupun XX seperti itu. Nah, terus di sini sudah ada DLMS Marani, di mana dia nanti kita fungsikan untuk mengatur delay dari subwoofer. Oke. Gitu. Jadi semua subwoofer nanti akan masuk ke sini, lalu dikirimkan inputnya ke rack SB16. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 amplifier yang tadi diomongin dari masing-masing speaker. Setiap satu speaker di satu channel masuk ke sini. Oke. Seperti itu. Ini pertanyaan yang sering banget muncul nih Mas. Misalnya, ini kita udah punya DLMS nih. Ya. Kan tadi kan dibilang ini cuma buat subwoofer. Iya. Emang kalau misalnya kita pakai Dynacord ini, apakah emang bisa kita fungsikan sebagai DLMS juga untuk kalau misalnya cuma pakai atas doang atau gimana? Oke. Kalau si power ini kan, power amplifier ini kan dia sudah include DSP. Enaknya kita mempunyai power yang sudah include DSP, dalamnya udah ada DLMS pasti. Sudah ada delay, udah mau ngatur invert polarity, mau segala macam, mau limit, mau kompres, dia udah ada di dalamnya, sudah include. Jadi nggak perlu kita pakai DLMS lagi. Kenapa pakai DLMS di sini? Karena subwoofer aktif. Gitu. Karena subwoofer aktif, jadi kita butuh DLMS. Terus untuk speakernya kita nggak pakai DLMS lagi, main speakernya sini sudah include DSP. Gitu. Terus sudah ada teknologi VIR-nya juga, enaknya gitu, udah teknologi terbaru. Jadi ini kira-kira bentuk rack yang sudah diinstalasi. Kalau kalian lihat di belakangnya juga instalasinya rapi banget. Jadi ini salah satu proyek yang emang bener-bener Promedia sudah lakukan dari ujung ke ujung, mulai dari input sampai outputnya lengkap semua. Jadi kalian bisa tanya-tanya untuk produk-produk dari EV, SerX, Dynacord, Marani, dan Tascam. Dan nanti di ruang kontrolnya pun juga pakai apa aja tuh Mas di ruang kontrolnya? Untuk ruang kontrol itu kita cuma pakai mixer Tascam 16. Jadi udah terhubung di sini, udah ada nari kabel lainnya. Jadi kabel lainnya udah termasuk, sudah ada include di dalam sini. Jadi udah tinggal nyalain aja, udah connect pasti. Seperti itu simpelnya. Dan kalau nggak salah ada untuk monitoring pun juga ada headphone dari Beyer Dynamic ya? Ya, ada headphone juga DT. Seri yang DT ya? DT ya, seri DT, bukan yang Pro X ya, tapi seri DT. Yang 32 ohm kalau nggak salah. Situ sudah masuk juga. Sekalian untuk monitoring. Jadinya emang bener-bener kita bisa instalasi dari ujung ke ujung tanpa ribet. Kalian cuma lihat plug udah rapih kayak gini. Ya. Dan yang pastinya untuk proyek ini kira-kira instalasi itu berapa lama ya Mas? Kalau misalnya tahu ya. Biasanya kalau untuk proyek kita selalu terhalang dengan konstruksi. Konstruksi bangunan di mana selalu nggak nentu waktunya. Bisa di 1 minggu, bisa 2 minggu, terus bisa nunggu juga. Misalkan kita pasang 3 hari, setelah itu nunggu lagi 1 minggu, bisa 2 minggu. Itu nggak tentu ya. Nggak tentu, itu kadang bisa lebih. Nah, biasanya kalau kita biasa pasang project, pernah pasang project 1 hari. 1 hari itu lebih banyak daripada ini. Lebih besar lagi. Itu 1 hari. Itu proyek bangun candi kita sebut ya. Jadi benar-benar 1 hari. Ada yang 2 hari. Tergantung permintaan. Misalkan ada teman-teman butuh, mau bisa nggak 3 hari dikelarin? Oh bisa gitu. Bisa mau 2 hari pun bisa nggak? Bisa. Tergantung kita lihat medannya. Di atas plafonnya itu ductnya seberapa tingginya, terus susah nggak tarikan kabelnya, boleh nggak dirusakin plafonnya, kayak gitu-gitu. Pokoknya tergantung situasi di lapangan. Semakin mempermudah, semakin cepat kita kerjanya, seperti itu. Oh, jadinya pastinya nantinya ada survei juga dari tim Promedia, ya, pasti. dan itu
udah tau lah mau dikerjain apa aja, isinya apa aja. Iya, pasti. Nah, jadi nggak khawatir lagi buat kalian yang kepo dan mau instalasi dimanapun, ngomong aja tempatnya di mana. Iya. Kira-kira gitu rack yang di belakang ini, dan pastinya kita bisa lihat juga dari semua hal ini. Apalagi buat kalian netizen yang mau belajar mengenai instalasi atau mungkin kalian mau ngelirik gitu. Hasil proyek kita apa aja sih? Nah, kalian bisa cek di Instagram kita ataupun mungkin juga bisa tanya-tanya dan lihat juga video company profile kita. Di situ juga terlihat beberapa proyek yang udah pernah kita kerjakan. Yang pastinya akan membantu kalian yang kepo nih. Contohnya mana? Buktinya apa, kelihatannya seperti apa. Kira-kira gitu konten kita kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian netizen semua yang mau belajar mengenai Pro Audio. Halo Son, Yana di sini. Oke, sehabis bahas yang kemarin, kita hari ini balik lagi. Kemarin kan kita udah bahas tentang banyaknya unit, kenapa dipakainya ada 6, kenapa bawahnya aktif, atasnya pasif. Itu kita udah bahas kemarin, dan sekarang ini kita udah masuk ke dalam setting analyzer. Seperti kalian lihat di situ ada mic artwork. Sini gue pakai M30. Terus di sini kita sudah atur semua sudutnya. Kemarin kan ada bentrok-bentrokan dikit antar konstruksi gitu, bangunan dengan posisi speaker sekarang, tapi udah dirapihin. Oke, jadi tadi gue udah sempet tuning di sini dari sub maupun atasnya semua udah gua line. Jadi gimana sih cara tuning yang benar kalau misalkan kita biasa instalasi? Biasanya gua akan ngambil di salah satu titik terdepan, biasanya kayak gitu. Gua akan ngambil response terlebih dahulu. Gua akan taruh di, misalkan posisi subnya di 0 lah, kita anggap 0. Gua akan mundurin di mikrofonnya di 3 meter. Biasanya gua akan kayak gitu dulu. Setelah gua mundurin 3 meter, gua tahu responnya seperti apa dan gua capture. Setelah itu baru gue mundurin lagi di sekitar 5 meter atau 10 meter. Setelah dapat 10 meter, gue capture. Oke, berarti gue udah dapat capturean dari antar beberapa sub di sini. Tuningnya pasti gue akan ngambil sub terlebih dahulu dibandingkan atas. Karena seperti yang Pak Deka bilang, lambdanya dari atau signal dari subwoofer itu dia lebih lambat dibandingkan full range seperti itu. Jadi gue akan ngambil di subwoofer duluan, biar nanti atasnya beberapa akan ngikut dalam sub. Oke, di depan situ ada 2 subwoofer. Di mana dari 2 subwoofernya ini, gua akan tuning terlebih dahulu. Setelah gua tuning depan, setelah gua dapat responnya, gua akan mundur lagi ke belakang untuk dapatin subwoofer yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Setelah semuanya line, baru gua akan tuning di atas. Itu sistem tuning biasa yang kita lakukan tuh seperti itu. Jadi subwoofer itu paling susah untuk mencari delaynya. Semua subwoofer itu paling susah mencari delaynya. Kenapa? Karena ketika kita pindah posisi aja, delaynya salah itu bisa jadi canceling namanya. Seperti itu. Jadi pasti gua akan cari dulu. Setelah gua dapet, gua line yang belakangnya gua mundurin ke depan, gua delay. Setelah dapet, itu jadi satuan. Baru tinggal yang atas ngikut sub. Tengahnya juga ngikut sub, belakangnya juga ngikut sub, seperti itu. Itu sistem biasa yang kita lakukan seperti itu. Oke, jadi ini semua sudah kita set hari ini, kita sudah tuning juga, tinggal kita masuk ke dalam power amplifier. Kita akan bahas sistem dari diagramnya, installationnya, kabel-kabelnya itu masuknya seperti apa, dan gua akan bahas power yang yang kita pasang di sini berapa watt, kenapa harus seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sana. Oke. Ini beberapa aplikasi, beberapa equipment yang sudah kita pasang, kita udah bahas juga kemarin. Sistemnya seperti apa sih? Misalnya kabelingnya seperti apa? Jadi kabelin sistemnya seperti ini. Kita bahas dari yang paling atas terlebih dahulu. Dimana X ini kan kemarin kita udah bahas untuk nge-backup equipment dari mikrofon maupun rack. Seperti itu. Terus ada X yang kedua, dia udah nge-backup power amplifier. 3 unit power amplifier tadi di sini hanya khusus power amplifier. Dari masing-masing surgex ini semuanya dia kapasitasnya itu 16 ampere. Seperti itu. Nah, cara ngitungnya seperti apa sih? Oke.
Di beberapa spesifikasi dari amplifier itu ada namanya power consume. Beda ya, power consume dengan power watt daya speaker yang masuk ke dalam power amplifier itu beda. Power consume tetap power consume. Power amplifier dayanya itu pasti beda. Jadi Dynacord ini punya power consume itu di 800 watt kalau nggak salah. Jadi kita bagi simpelnya seperti ini. 800 dibagi 220 dapatnya berapa sih? Misalkan contoh dapatnya 3,6 ampere. Oke. Berarti dari masing-masing amplifier ini dia mempunyai ampere itu sebesar 3,6. Ada 3 unit. Kita anggap berarti totalnya sekitar 10,2 lah atau 11 ampere seperti itu. Jadi kita pasang di satu surgex itu pasti cukup karena surgexnya 16 ampere. Itu kita bahas sistem kelistrikan terlebih dahulu karena untuk pengaman. Setelah kita masuk ke listrikan, kita akan masuk ke dalam sistemnya. Sistemnya seperti apa sih? Oke, di sini ada MIR 206A, di mana MIR 206A itu kita pasang untuk menghandle subwoofer. Jadi kita ambil dalam satu input untuk subwoofer, satu input yang masuk ke dalam rack ini subwoofer cuma satu, tapi outputnya itu kita pasang 4. Jadi masing-masing subwoofer masuk ke dalam 4 output dari si DLMS MIR ini. Setelah masuk DLMS MIR ini, biasanya instalasi seperti ini. Terlalu banyak kendala, subwoofernya itu pengen dipisah atau digabung. Itu yang paling utama. Kita pasti akan tanya terlebih dahulu kepada owner atau customer, mau dipisah atau enggak. Tapi secara pribadi gue lebih nyaman untuk dipisah. Kenapa? Karena gue bisa atur subwoofer levelnya itu mau seberapa. Di sini gue sudah setting, gue pisah. Terus amplifiernya di sini ada L3600 dari Dynacord. Baca 3600-nya itu bukan berarti 3600 watt secara keseluruhan ya. Dia punya 2 channel. Jadi Dynacord bacanya seperti ini. Ketika kita dapat produk Dynacord L3600, L1800 atau L1300, itu adalah mode bridge. Mode bridge yang dimana 8 ohm itu diubah menjadi ke dalam 4 ohm. Jadi dia akan dikalikan. Sebenarnya dalam satu channelnya 8 ohmnya ini dia terdapat, misalkan kita pasang 3600 dibagi 2 aja. Dibagi 2, sistemnya seperti itu. Dibagi 2 terus dibagi lagi 2. Kayak gitu. Kenapa sih gue bahasnya kayak gitu? Jadi satu channel dari si Dynacord ini dia bisa 8 ohm, bisa 4 ohm. 8 ohmnya itu di 950 watt. Ya, di L3600 yang kita bahas ini, ketika digabung main dual channel, channel A dan channel B atau channel 1 dan channel 2, dia akan berubah menjadi 900 watt. Seperti itu. Ketika dia main di 4 ohm, channel A-nya ini dia akan menjadi 1800 kalau nggak salah ya. Di 1800. Terus ketika dia main di dual channel di 4 ohm, itu kalau nggak salah di 1750 atau 1000. Ya, kalau nggak salah 1800, yang single channel 1850 kalau nggak salah. Nah, ketika mode ini di bridge, kita mau main 4 ohm karena membutuhkan daya yang lebih besar. Daya yang lebih besar ya kita akan dapat di 3600 watt. Itu ketika channel digabung. Seperti itu. Jadi sini kita pasang installasinya 3 power. Di mana power ini kita link inputnya. Input 1 di link ke bawah, ke input 2, ke input 3, lalu masuk ke dalam SB16D. Seperti itu. Input 2-nya juga sama, input 2 di link masuk ke dalam SB16D. Jadi biar kita nggak punya level sendiri untuk delay seperti itu sih, karena delaynya gue pengen gabung dengan main. Jadi nggak usah punya pusing, tinggal naikin, delaynya juga pasti naik. Seperti itu. Setelah masuk ke dalam routing, ini ada rack-nya juga, di mana rack-nya dari si Tascam 16D ya, SB16D, oke, Tascam SB16D, 16 in, 16 out. Terus juga bisa sudah mencapai 96 kHz dan juga sudah ada fitur Dante. Terus juga sekarang sudah support AS seperti itu. Nah, Tascam ini gua sudah pasang juga mixernya di atas. Nanti kita akan ke atas. Mixer di atas juga namanya Tascam, tapi Tascam Sonic View 16. 16 input, 16 output untuk analog ya. Secara keseluruhan berapa channel sih Tascam ini? Secara keseluruhan itu bisa sampai 40 input
itu udah digabung sama stereo ya. Jadi kalau nggak salah 36 input XLR, terus 4 input itu udah stereo, seperti itu. Nah, jadi sistematiknya itu seperti itu. Di belakang juga sini gua udah konekin. Nah, gimana sih cara konekin Dynacord-nya itu? Dynacord-nya itu cuma butuh USB. Jadi di belakang Dynacord itu ada port USB, di mana port USB ini gua tinggal hubungkan dengan laptop. Ketika kita punya 10 Dynacord, berarti kan kita butuh 10 port USB. Yes, betul. 10 port USB. Bisa nggak di-convert pakai satu LAN aja? Bisa. Ketika kita punya convert USB to LAN, itu bisa. Biasanya gue pakai juga. Ketika masuk ke USB ada 10 port, lalu di-convert aja ke LAN. Seperti itu. Karena gue nggak mau terlalu banyak ada USB port apa kayak gimana-gimana. Nah, cuma ini hari ini gue nggak bawa, jadi gue akan pasang di USB-nya aja. Seperti itu. Oke. Di sini kita masuk ke dalam sistem settingnya. Nah, di mana dari masing-masing power ini gue sudah atur dengan software dari SonicQ. Nah, ini software SonicQ dari Dynacord. Seperti itu. Gue bisa atur delay, gue bisa atur EQ, gue bisa atur polarity, terus gue bisa atur gue pengen punya preset, atau gue mau lihat status dari si powernya itu seperti apa sih. Di sini ada panel unlock, ada warning, di mana warning ini kalau misalkan ada kesalahan impedansi atau kesalahan instalasi dia akan ada logo kuning seperti itu. Terus di sini ada sistem protect, load min. Nah, load min ini load dari impedansi, load maksimal dari impedansi. Nah, ini ada incorrect settings, speaker setting. Ini biasanya kalau misalkan kita pasang speakernya itu salah seperti itu, atau nggak cocok dengan compatible dari si power seperti itu. Nah, ini ada salah satu fitur di mana si Dynacord-nya itu dia sudah include DSP. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sistem Marani yang tadi gue bilang. Setelah masuk dalam sistem Marani juga tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat tampilan Marani itu seperti apa sih. Nah, ini kalau udah kebaca seperti ini. Jadi tinggal colokin kabel LAN, lalu dia akan terbaca phone mir 260A dengan IP address sekian. Lalu gua akan read. Nah, ingat ya, jangan langsung load. Kalau load, file akan hilang. Jadi kita harus read terlebih dahulu buat ngebaca file yang ada di dalam. Lalu gua double klik. Setelah gue double klik, tampilannya seperti ini. Jadi ada routing, ada fitur level, terus juga ada masing-masing input, input A, input B, karena gue pakai 260A, jadi cuma 2 input, tapi outputnya ada 6. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Terus ada fitur juga namanya Fear. Nah, Fear-nya udah dibahas sama Pak Deka, tapi Fear-nya itu di sini harus beli license. Repotnya seperti itu, kita harus beli license, harus unlock terlebih dahulu Fear-nya baru bisa aktif di Marani ini. Marani ini juga bisa dikontrol via iPad atau pakai Ethernet atau pakai WiFi, dia bisa seperti itu. Oke, ini semua sistem sudah gue bahas. Lalu kita akan masuk ke dalam mixer aja ya. Jadi nggak pakai lama-lama karena udah bahas sistemnya. Kita masuk ke dalam mixer, ada di belakang seperti itu. Nah, oke Son. Ini ada ruang control room. Ruang control roomnya itu di atas lantai 2. Jadi ruang hall-nya itu di lantai 1. Seperti itu. Jadi tampilan ruang kontrol itu seperti ini. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Langsung bisa ngelihat di atas, mixer di tengah-tengah. Jadi sudah ada barang yang menunggu juga di sini. Udah ada Tascam SonicView 16 yang tadi gue bilang 16 input, 16 output. Oke, gue mau kasih info sedikit. Sekarang Tascam itu sudah update firmware di 2.00. Nah, ini udah paling terbaru. Fiturnya apa sih? Nah, di 2.01. Nah, itu dia. Version dari firmware. Sekarang Tascam juga nggak kalah penting. Dia juga ada fitur di sini. Updatean terbaru ada namanya Auto Mixer. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di beberapa brand, mungkin Tascam udah masih ketinggalan zaman ya. Tapi ini updatean terbaru loh. Baru 2 tahun launching, dia udah berani nyiptakan beberapa fitur. Tadi ada on air tele, ada audio follow video. Nah, sekarang ada automatic mixer. Automatic mixer tuh kalau misalkan di beberapa brand lain, dia kayak
menaikkan gainnya sendiri kalau misalkan ada di meeting. Nah, kalau di Yamaha ada gandugan. Kalau misalkan di Behringer atau di Midas dia ada AMM. Kalau misalkan di Alignit juga dia ada AMM. Jadi automatic mixer. Ketika kita mau kontrol, ada meeting di sini kita nggak usah pusing-pusing untuk menaikin fadernya. Jadi tinggal kita pencet aja yang mau jadi priority yang mana, yang mau kita atur grupnya yang mana. Di sini ada 4 grup. Yang mau kita atur gainnya otomatis yang mana. Nah, ini salah satu fitur yang sangat-sangat berguna ketika kita ada di dalam conference refresh, terus ada juga di dalam ruang meeting. Seperti itu. Ada low cut-nya, sorry. Wah, jadi keluar sini dia. Nah, kita balik lagi. Nah, seperti itu. Itu updatean terbaru ya. Nah, dan juga di sini dulu channelnya si Tascam, dia nggak bisa kalau misalkan kita ganti nama, dia tetap fix menjadi channel 1, channel 2, 3, 4 sekarang macam, dia tetap fix. Sekarang kita bisa atur di label. Di modulnya kita bisa rubah mau fix atau port. Nah, kita bisa lihat nih sekarang, oh dia lagi connect di portnya SB channel 1 di input 11 misalkan seperti itu. Atau kita lihat bisa juga di portnya di sini labelnya kita bisa rubah-rubah. Tampilan barunya itu seperti ini. Jadi kita bisa tahu di channel ini, di channel bawah tadi, ada di channel sini, nanti kita bisa lihat input berapa sih yang masuk, channel berapa sih yang masuk. Jadi nggak usah pusing-pusing soalnya. Seperti itu. Ini sangat-sangat membantu banget. Pokoknya Tascam, base mixer, recording, meeting, maupun beberapa acara lainnya seperti live. Itu sangat-sangat recommended banget. Kita santai dulu Son, jadi habis instalasi capek banget. Oke, kita udah bahas tadi beberapa juga dari sistem analyzer, terus juga ada power amplifier, ada placement speaker, terus ada juga beberapa DLMS maupun mixer Tascam yang tadi gue bahas keunggulannya. Jadi buat gua sudah cukup kita bahasnya karena nggak ada yang mau dibahas lagi di sini. Jadi kalau misalkan ada beberapa kata yang salah dari gue, information gue yang salah, gue mohon maaf karena kita sama-sama belajar juga di sini, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sama-sama belajar. Oke Son, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga sharing-sharing ke teman kalian tentang konten ini gitu ya. Siapa tahu sangat berguna untuk installer di luar sana. Oke, jadi sampai sini aja perjumpaan kita. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama gue Yana di sini. Peace.